Mau anak buah itu jelek, cakep, ganteng, cantik ya, itu kita harus gigi. Edi Sujida. Kok kenapa manusia seperti itu? Selagi kita pengen berubah, ada aja yang ngatain. Jadi alhamdulillah gue dari Mekah dikontrak hijab 100 juta untuk setahun cukup lah untuk mau makan. Wah, saya juga kalau misalkan dikontrak 100 juta saya mau pakai hijab tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Bedu di Menunggu Bedog Maghrib. Sabar, semua pasti ada waktunya. Sabar, semua pasti ada waktunya. Berapa lama Po Eli bisa menunggu sampai sekarang ini, Po Eli? Proses untuk menjadi seorang Po Eli sekarang ini. Lama banget tuh. Lama banget ya? Ya, apa aja dilewatin Po sampai lamanya? Sampai dilewatin dari zaman pandemi udah dilewatin. Pandemi udah lewatin. Pandemi paling parah. Tapi dari masa proses aku belum berhijab, tau lah Bedu ya? Belum berhijab. Dari aku ngutang duit sama Bedu untuk modal. Allah ya Allah, iya itu. Awal untuk utang penonton, kalau kalian mau tahu, aku dimodalin sama Bedu. Allah. Itu sampai sekarang ya aku lupain. Ya, setiap aku syuting, gimana pertanyaannya bisa sukses gitu dalam bisa punya mobil, bisa udah ke Mekah gitu kan ya. Ya itu sukses dari awalnya memegang penonton bayaran. Iya. Penonton bayaran di stasiun swasta televisi. Dikenal, pertama kenal Bedu di situ masih jelek banget Hidu. Enggak kotor. Enggak. Lu ngomongin gua apa ngomongin lu? Ngomongin gua diri. Ngomongin gua juga sama, masih jelek dulu kan. Iya. Iya. Jelek ketemu jelek kita coba. Positif dah. Tapi kan jelek rezekinya. Cakep. Amin. Kita cari rezekinya cakep Hidu ya. Iya, Jadi dari perjalanan, kalau punya perjalanan mah susah banget. Susah banget ya. Tidak segampang, tidak semudah orangnya sekarang. Lihat. Lagi naik dan enggak. Sekarang orang naik daun gampang tuh. Gampang. Bikin sensasi dikit naik. Iya, benar. Bikin berantem naik. Bikin ini naik. Kalau gua kan enggak, dulu inget gak? Perjuangannya lu rasain banget ya, Bu. Perjuangannya. Sampai lu katanya sempat digebukin laki lu. Iya. Berantem sama laki lu. Berantem demi masuk TV Dia kan. masuk TV. Laki lu cemburu katanya ya. Masa begini cemburu? Iya. Katanya dulu lu laki lu cemburu gara-gara lu deket sama Ajal katanya. Kalau kita bersyukur. Iya enggak. Bukan. Enggak, karena ya akhirnya dia tahu ternyata lu punya potensi, lu bisa menjadi wanita yang mandiri, akhirnya dia nyesal sendiri kan. Sebenarnya salah, suamiku dulu salah, dia terlalu cemburu. Ya nggak mungkin lah aku seorang istri cemburu dengan selingkuh ya, masih punya anak. Kan kalau kita itu kerja pendekatan lebih baik. Betul. Sama anak buah, mau anak buah itu jelek. Membangun ke gua jelek ya ke gua. Membangun jaringan ya. Ya, membangun jaringan. Mau anak buah itu jelek, cakep, ganteng, cantik ya, itu kita harus jadi satu, kita bawa untuk biar meriah di acara TV. Tapi suami aku beranggapan beda, cemburu sama anak buahku. Oke. Dan akhirnya di situ katanya juga Po Eli cerita disia-siakan sama suami juga ya. Wah, waktu itu. udah. Nah, di 12 tahun rumah tangga nggak pernah ada bahagianya. Nggak ada bahagianya. Nggak pernah bahagia, digebukin terus. Digebukin terus. KRD terus. Oke. Gitu. Karena kalau nggak waktu itu digebukin pakai apa, Po? pakai ring tinju. Pakai tinju dan ring. Enggak lah, pakai tangan. Pernah nggak dia mukul terus dia nyesel sendiri, Po? Dia nyesel sendiri. Pas mukul tek, au gitu. Itu mah gigi. Iya enggak. Dia nggak pernah lah kalau udah ninju bener milih. Boleh arah sini, dia arah sini. Oh, tangannya di sini. Dia kalau sini tangannya luka-luka nanti. Lagi suami mau berantem pilih mukul yang mana nih kan? Dan aku juga selalu kalau dia berantem nih, nonjok, gue nggak mau begini dong. Ntar rezeki gue hilang. Iya betul. betul. Dia tuh begini. Nah, tapi kan akhirnya semua orang tahu cowok-cowok yang dekat dengan Po Eli itu bukan cowok-cowok yang jelek ya, cowok-cowok yang bisa dibilang ganteng, tinggi. Apakah ini merupakan dendam Po Eli kepada laki-laki bahwa lihat orang seperti gue bisa dapetin cowok ganteng tuh gampang? Gak dendam sih, cuman gue mau bikin biar keturunan gue lebih baik.
Kalau Ada yang udah ada yang. Kalau gue sama yang jelek, Iya. Gue gak bakal anak gue cakep-cakep. Tapi kan anak Po Eli sama yang, mohon maaf, sama yang dulu kan cakep. Cakep. Tapi cuma tuh gue masih berharap punya anak dong. Oke. Iya nggak? Udah ada yang. Nggak ada. Allah nggak ngasih anak. Nggak ngasih karena emang niat. Allah ngasih anak, Allah tahu. Karena Po Eli pasangannya cakep tapi niatnya jelek. Jadi Allah nggak kasih. Sebenarnya sih niat hati ada ya. Ada bagus. Niat itu sayang, cinta. Sayang, cinta. Aku kalau menikah sama orang gue cinta nggak mau banyak. Nggak main-main Po Eli ya. Tapi bener-bener emang tulus untuk menikahi seseorang gitu kan. Banyak banget ngejar-ngejar gue untuk deketin gue, tapi kan ada misi mereka. Pasti ada misinya. Iya. Apa jadi terkenal? Gue lihat dulu orangnya seperti apa. Kalau dia punya potensi, ganteng, bisa jadi artis, wah bisa diduitin sama gue kan. Bener nggak? Bisa artinya bisa dieksploitasi ya. Eksploitasi ya ke TV. Eksploitasi itu ada dimanfaatkan untuk jadi uang buat rumah tangga juga ya kan? Iya, bukan manfaatin orang itu, wah bisa gue jual nih orang, bukan. Enggak lagi. Biar dia punya cita-cita pengen jadi artis. Banyak dong orang pengen jadi artis, dia Iya. nggak susah kan lewat settingan. Nah mereka kan bayar tuh harus mahal settingan. Kalau gue sama enggak, sama gue kan enggak. Bayarnya pakai apa tuh? Pakai cinta? Menikah. Iya, artinya tetap aja ya. Bayarnya memang bayarnya adalah dengan pertaruhan yang memang dia sendiri harus menjalankan dengan Pernikahan. iya. Siapa sih yang harus mau dengan pesugihan ya kan? Bukan. Tapi mereka juga ada rasa cinta juga. Ada rasa cinta juga, itu yang lu pilih ya. Kalau nggak ada rasa cinta, lu nggak akan pilih orang itu kan pastinya kan. Dia punya rasa cinta dan punya buat apa, kalau dia nggak cinta sama kita nggak mungkin orang tuanya dikenalin. Betul. Nggak mungkin pertemuan kedua orang tua ada. Nggak mungkin ada ikatan antar keluarga. Oke. Menarik sekali nih, banyak banget nih yang masih bakal kita bahas bersama Mpo Eli yang nama aslinya adalah kita akan bahas setelah ini. Tetap di Menunggu Beduk Maghrib. Sabar, semua pasti ada waktunya. Masih di Menunggu Beduk Maghrib. Sabar, semua pasti ada waktunya. Orang hanya mengenal yang kita lihat sekarang adalah Po Eli Sugigi, ya kan? Tapi nama aslinya siapa sih Po sebenarnya? Nama aslinya Eli Suhari. Eli Suhairi kan? Eli Suhairi. Suhari. Suhari apa Suhairi? Suhari. Suhari. Bapakku Sauri. Sauri. Bapakku Sauri, aku Bukai. Bukai. Kan ada Sauri dan buka dong. Sauri Bukai. Nama itu ada maknanya. Suhari itu. Suhari itu. Jadi tahu Elicak ada mana dulu Elicak? Beca yang pakai. Beca yang belakang. Iya beca. Iya Helicak. Ada tuh di Jakarta, Indonesia ada kan Elicak. Ada Helicak. Nah, bapak aku baru narik Elicak sehari aku lahir. Suhari. Suhari. Gitu. Eli itu Helicak. Baru narik sehari. Gua lahir. Oh, iya. Lahirnya di Helicak. Enggak. Bapakku baru narik Helicak. Oke. Jadi Eli Suhari. Kan bapakku Baru dari Tegal kan? Iya, baru dari sehari. Po Eli lahir nih. Dulu tuh yang menamakan Eli Sugigi, ingat ya siapa Po Eli? Dari Lenongnya. Ngenongnya. Dulu kita kan namanya Ngenongnya. Namanya dokter. Iya, dokter Gigi. Akhirnya di Sugi Eli Sugigi. Dikenal Orangnya gitu. kemarin saya udah ke Belanda saya orangnya. Eli Sugigi. Eli Sugigi, dari situ kita membangun nama Eli Sugigi itu sudah mudah. Nah, itu dia. Ciri khasnya adalah pasti di jidatnya dong. Apanya? Ciri khas dari Eli Sugigi di jidatnya dong. Gigi. Eli Sujidat. Nah, ada perubahan loh. Ternyata Po Eli ini lebih cantik sekarang dibandingkan yang sebelumnya. Udah bisa mingkem. Nah, kenapa? Padahal kan dulu Po Eli pernah janji bahwa ini nggak akan pernah, gigi nggak akan pernah gue rubah karena ini adalah rezeki gua dari Allah gitu kan. Kenapa akhirnya Po Eli memutuskan untuk mengubah penampilan Po Eli gitu? Mengubah penampilan Po Eli itu bener sih, pas gua giginya dirubah, sinetron nggak ada. Karena bukan Eli Sugigi, Eli cantik jadinya sekarang. Cantik bener. Iya. Gua manggil gua namanya Eli cantik kan? Iya, karena ada yang berubah. Ini, pas mau memutuskan berhijab, pas pakai hijab duluan belum potong gigi ya. Di September 2019 memutuskan berhijab karena saat itu kok kenapa ya pengen berhijab gitu dari hati itu.
pakailah hijab, masih dikatain orang juga. Dikatain apa? Ada yang ngomong ini, lu pakai hijab udah sepi di TV kan katanya. Biar pakai hijab katanya biar diundang di TV kan gitu. Terus? Gitu kan ya. Terus kok kenapa manusia seperti itu? Selagi kita pengen berubah, ada aja yang ngatain. Sampai ada tuh artis yang terkenal nyinyir banget, lagi ketemu aku di jalanan, lu masuk TV pakai hijab, paling biar diundang di TV doang, kata gitu kan ya. Emang gua dia, gitu kan ya. Tahu lah artis siapa? Yang tadi pakai hijab terus dicopot lagi. Nah, enggak lah, gua bukan lu, gua gitu kan. Gua mau dari hati. Cuman aku nggak munafik. Kalau di rumah suka aku buka, di luar aku pakai. Lah iya di rumah kan nggak ada siapa-siapa. Ya, di rumah. Jadi nggak munafik lah untuk itu. Orang ngatain aku apa? Tapi sekarang udah 3 tahun kan, alhamdulillah. Di 2019 berapa? Alhamdulillah udah istiqomah ya. Alhamdulillah udah bisa pakai hijab. Nah dari situ aku bilang gini, tetap aja udah pakai hijab, cowok nggak mau deketin lu, katanya nggak bakal serius sama lu, katanya gitu kan ya. Masih ada kekurangan lo, gigi. 1 gigi kekurangan gua coba ada dokter gigi tuh di Bintaro, giginya dibetulin yuk, katanya gitu. Pertama di Palembang, dapat endorse. Iya, oke. Bilangnya cuman endorse bukan gigi sebenarnya, lesung pipit. Lesung pipit dulu. Mau dibikin lesung pipit gitu, oke. Kan udah 3 tahun habis tuh lesung pipit gua. Ya, nggak ada. Lesung pipit habis 3 tahun. Itu kayak cicil motor udah kelar 3 tahun. Terus udah ya, ternyata mau nggak gigi dirapiin. Aduh, gimana ya? Sempat terjadi pergolakan batin tuh. Ketika ada tawaran, mau nggak gigi jadi rapiin? Langsung tuh otaknya jadi cantik dong, tercoba ada mama gua dong. Gitu nah, kan, itu pertama kali terpikirkan. Akhirnya maulah dipotong berapa senti sedikit. Boleh tahu berapa senti itu? Dari yang sebelumnya berapa senti terus jadi tinggal berapa senti? Ada kali pertama cuma 3 senti ya. 3 senti. 3 senti dulu dipotong, 2 kali potong dulu. 2 kali, 3 senti dipotong. Enggak, ini 2 senti kayak dipotong nih. 1 senti itu semana sih? Dulu bukan 10 senti dulu panjangnya, Po. 10 senti deh, nggak ngerti deh gimana ya. Iya, oke. Cuman udah bisa nikah aja judulnya. Oke. Di Palembang berhasil. Iya. Ternyata kata orang, cakapan ya. Bagus kok, iya. Bagus. Datanglah dokter gigi di Bintaro. Dokter aku tuh dokternya cantik, kenalnya pasti dokternya. Sama dia pasti ada pemusik yang Bang Denny Cagur yang bikin lagu Denny Cagur, yang orang TVRI itu. Ada tuh dia tuh adik tuh. Adiknya. Dia tuh adiknya dokter. Pok mau nggak dirapiin, dibikin gigi gua dulu. Nanti gigi gua copotin semua nih. Udah dicetak ukurannya. Gua mikir lagi tapi. Gua mikir lagi, ntar gua nggak laku gitu kan ya. Gigi gua dipotong nggak laku. Akhirnya, jangan dipotong dikit lagi aja deh, gitu. Jangan semuanya, jangan dirapihin banget gitu. Jangan dirapihin banget, dipotong lagi. Nah seperti ini sekarang nih. Hasilnya? Udah nih hasilnya nih. Oke. Di behel juga sih. Bawahnya, biar bagus gitu kan. Oke. Dan setelah di behel, semua udah dirapihin, hasilnya apa? Tetap aja begini. Nah, kita cari tahu nanti ya. Kita obrolin lagi ya. Karena waktu kita akan dikasih kesempatan dulu yang mau lewat tuh ya. Banyak iklan yang mau lewat tuh. Oke, jadi kemana-mana. Kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Menunggu Beduk Maghrib. Sabar, semua pasti ada waktunya. Kita balik lagi di Menunggu Beduk Maghrib. Sabar, semua pasti ada waktunya. Setelah terjadi perubahan secara physically ya kan, giginya yang tadi panjang agak sedikit berkurang, karena itu juga sebenarnya bisa banget lebih rapi ya Po ya. Tapi karena Po Eli nggak mau terlalu terlihat perubahannya ya kan. Nanti lu namanya kalah sama gue. Nah, secara body aja udah kalah kan. Makanya kalau lu namanya nih sama Po Eli jalan, itu yang pasti dipanggil duluan Po Eli. Kenapa? Yang dipanggil Memang Kuasa dulu. Luna Maya. Lu najis. Wah, enggak dong. Lu kan bukan kotor maksud gua. Manusia bilang lu najis. Iya, Luna Maya sama Peli kan tingginya sama gitu kan. Kalau catwalk di atas catwalk gitu kalau jalan set orang juga pasti lebih bingung ngeliat lu. Iya. Kaget kan. Alice Gigo bisa di Alice Gigo bisa di oh ternyata dia dulu model, pantesan gitu kan. Lu bisa sekelas sama Luna Maya ya kan? Ya pasti duluan gua lah giginya. Kan udah nggak ada, udah dicapu, udah ditukar. Banyak perubahan dari rezeki juga ya.
rezeki juga agak, tapi lu denger kan gue pernah punya utang banyak dulu. Iya. Salah. Iya. Gue pernah ya. Miliar aja. Pas gue berhijab, alhamdulillah. Utang nambah. Nah, Serius, Pak? iya, malah bisa terbayar. Allah Akbar. Itu prosesnya Masya gimana, Allah. Pak? Masya Allah gimana, Pak? Pas aku berhijab, gigi gue dipotong, endorsean banyak dulu. Dijadiin Brand ambassador? Dari yang kontraknya sampai 300 juta, Astagfirullah. sampai 3 bulan Masya Allah. 50 juta. Masya Allah. Itu rezeki dari Allah. Makanya pas aku sedih ya, pas aku ya Allah, susah banget lagi 2009. Umroh dulu. Pas aku berhijab, dapat endorsean umroh. Alhamdulillah kan, dapat ke Mekah. Di Mekah lancar, alhamdulillah tanpa hambatan satu apapun. Di Mekah orang pada senyumin gua semuanya, karena gua semenjak hidup senyum dulu nggak bisa minum. Itu balasannya ya. Semua orang tuh ngeliat itu tersenyum semua. Karena gua Oh, inilah balasan kalau kita ke Mekah. Apa yang kita lakukan selama ini di dunia, di Mekah tuh balasan langsung. balas gitu kan ya. Kok gue disenyumin orang tuh sih? Ternyata gue selama di dunia tuh gue selalu senyum pada orang. Iya, iya. Tapi dia nggak tahu ternyata gua bisa minjem kan. Iya. Iya nggak? Gua Iya. baik kan. Ya pas udah umroh, tawaran hijab, Iya. tahun di kontrak. Alhamdulillah bisa menyicil utang-utang yang dulu di TV nggak dibayar dulu. Boleh. Jadi utang tuh Mohon maaf, boleh tawaran hijab di kontrak setahun, nilai kontraknya berapa, Pak? 100. 100 juta. Masya Allah, luar biasa. Gua ada kerjaan syuting loh. Oke. Gua ada syuting Iya, sama iya. sekali. Pandemi pas itu juga kan. Iya, iya. Gua pulang dari Mekah itu pandemi langsung gak ada kerjaan apa-apa dulu, gak ada untuk TV pun juga gak ada. Jadi alhamdulillah gua dari Mekah di kontrak hijab 100 juta untuk setahun cukup lah untuk gua makan. Wah, sama Pok. kontrakan rumah. Saya juga kalau misalkan di kontrak 100 juta, saya mau pakai hijab tuh. Ya. Terus ada endorsean yang hari-harian yang sehari cuma review apa di feed itu nilainya gua kasih harga 3 juta. Ada 1,5 tergantung. Ya, kali sebulan aja kan berapa ya kan? Terus ada lagi yang setahun Poeli ini ya untuk pelangsing, untuk yang skincare, ada tuh skincare ganti-ganti deh tuh. Selama 2 tahun ganti-ganti skincare. Skincare mana yang masuk aku terima gitu kan. Yang penting mukaku gak rusak kan. Gak rusak, Gitu. bener. Gitu aja sih. Jadi alhamdulillah pas berhijab itu ada utang, dulu kan bukan utang duit gua ke orangnya. Jadi saat itu aku punya utang, televisi gak bayar sama aku sekitar 300 juta karena kena pemutihan kontrak. Bukan, jadi TV nggak salah, aku kontraknya agak lama. Ada kan kalau kita kerja di TV, ada kan kontrak kena pemutihan dan akhirnya kontrak lama nggak dibayar, ada itu. Ada. Itu kejadian sama PHP juga banyak ya. Dan itu aku kejadian kena 3, udah dipesan sama temen pada hati-hati Poeli, kontrak diurus gitu kan ya. Kalau nggak ada pemutihan dianggap nggak ada, dianggap nggak ada kontrak. Dianggap nggak ada kontrak, nggak Wah, hilang. Gitu rugi kan dong ya. berarti kita dong. Rugi aku 300 juta dan aku mau mengganti duit investor yang Iya, suka iya. aku kerjasama. Hmm. Alhamdulillah aku bisa ngebayar dari pas banget aku berhijab. Sebenarnya dari 2015 gue udah susah dulu dari Iya. sebelum berhijab, tapi gue dapet sinetron 4 judul itu stripping semuanya untuk membayar hutang semuanya. Alhamdulillah. Pas berhijab, pandemi aku berhijab untuk cari bayar mobil, anak-anak sekolah, anak-anak ulpimaya sekolah, anak sekolah. Dari situ setiap ya berkah aja deh, berkah. Maksudnya pas berhijab itu berkah gitu. Pas kita sinetron juga. Pas kita menerima perubahan, pas kita menerima apa yang sudah Allah takdirkan pada kita, akhirnya Iya, semua semua berjalan dengan Berjalan dengan lancar, rezeki lancar. ada gitu kan ya. yang tadinya sempat menyesal pakai hijab gitu, gara-gara berhijab kali ini gue jadi susah kali ini. Sempat Itu enggak. bergerak seperti itu? Oh iya ada. Nah itu Tapi bukan- setan tuh biasanya awal-awal godaan tuh. Sinetronnya hilang. Setan, ya. Jadi ada godaan begini. Karena aku diterima di sinetron itu nggak pakai hijab. Oke. Ya, jadi pembantu terus dong, bantu ngedit. Aku juga tahu, tapi aku nggak seksi. Dan sempat kemarin nggak punya duit lagi, diterima lah untuk sinetron. Pok, tapi maaf nih, syaratnya nggak berhijab karena aku jadi pembantu yang pakai pembantu luar negeri. Iya. Ya udah nggak apa-apa deh, tapi aku rapet ya mintanya. Tapi di syuting aku nggak pakai hijab, di luar aku pakai hijab lagi. Oke. Nah, itu urusan aku, dosa aku sama Allah. Jadi aku ke Allah dosanya bukan ini dosa aku, nggak apa-apa lah, yang penting urusan gua sama Allah gitu kan ya. Kalau gua lepas hijab tapi di sinetron aja, setelah sinetron habis ya berhijab lagi gitu kan. Kita cari rezeki dulu. Nanti kalau sekarang ada tawaran lagi untuk buka hijab, masih mau? Aku masih, karena kan butuh duit. Masih Aku masih pengen punya rumah dulu, belum punya rumah gede, belum punya rumah bagus, belum nyenengin anak-anak gitu loh. Pengen punya rumah. Nah jadi konsep hijab yang sekarang Poeli pakai ini adalah Tetap pakai, tapi ini cuma diakalin aja supaya nggak seksi gitu. nggak seksi. Kan sekarang banyak ya orang yang main sinetron juga pakai hijab, tapi di luarnya begajul banyak.
Oh iya banyak. itu. Tapi maksud aku gini, aku nggak memainkan Allah, nggak mendoakan Allah, tapi aku ya ini cari duit kerja gitu loh, pekerjaan, suatu pekerjaan. Kalau emang urusan dosa aurat dibuka lagi, tapi kan ini urusan aku sama Allah, nanti yang menilai kan Allah gitu aja. Kita cari apa, cari duit, kalau nggak duit itu kita nyari siapa? Allah kan, ya, makanya. kalau rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah kan, itu suatu rezeki dong. Kita nggak bisa tolak gitu. Kalau yang pakai hijab, enggak. Tapi kalau misalkan, oke Pok, pekerjaannya nih, nilainya 1 miliar, 2 miliar, tapi pindah keyakinan misalkan. Nggak mau lah, itu mah nggak mau. Kan sama aja itu. Nggak mau. Buka hijab kan sama aja artinya apa yang sudah. Nggak dong, nggak ngebuang agama dong. Enggak. Nggak membuang agama. Oh. Enggak, tapi aku pernah sekolah juga. Ini pekerjaan. Pekerjaan beda ya. Tapi kalau itu udah pindah agama, beda. Oh, beda ya. Beda dong, beda keyakinan. Jadi boleh. Nggak mau aku aja cerai sama suami aku yang paling ganteng, paling aku cintai karena agama. Dia nikah masuk Islam, setahun nikah dia Kristen lagi. Aku cerai. Iya, karena nggak boleh kita emang kalau beda keyakinan ya. Maaf ya, bukan beda keyakinan, membedakan agama bukan. Bukan. Kan agama itu harus satu. Agama itu tiang gitu loh. Iya. Satu, gitu. Oke, jadi tetap masih bisa fleksibel berarti jilbabnya nih ya. Hijabnya masih fleksibel. Ya belum masih belajar. Masih belajar. Dan masih belum bisa istiqomah banget. Ya kita doain aja semoga yang terbaik buat Peli ya. Amin. Apapun yang Peli hadapin mudah-mudahan, karena kita nggak bisa menjudge seseorang. Apa yang dilakukan, ya itu keputusan dia. Lagi-lagi ya tanggung jawab dia sama Allah yang Tuhannya. Iya. Kita tidak bisa menjudge, lo dasar nggak bisa. Biar aja. Dibilang kardus, enggak lah, enggak kardus. Enggak kardus. Karena kan ini bahannya bukan kardus, ini bahannya. Kardus itu kerudung dusta. Oh, kardus. Oh, kardus, kerudung dusta, kardus. Kerudung dusta. Oke. Maksudnya begini. Oke, kita lanjutin lagi ya. Ini udah habis belum sih? Belum ya? Udah closing. Wah, Pok, cepet banget loh. Ya udah. Dan katanya Pak Eli juga terjun ke jurang ya. Terjun ke dunia politik ya kan? Iya. Nanti ya, aku mau bahas tapi bukan pada kesempatan kali ini, kesempatan lain waktu ya kita bahas Pok ya. Makasih udah datang nih ke. Banyak. Semua cerita-cerita ini asli, bukan bohong. Iya. Tidak tanpa kemunafikan, tidak tanpa kebohongan. Ini cerita pure dari aku karena Bedu udah pernah nolong aku dulu ya. Benar. Benar. Di 2007 pernah ditolong Bedu dengan mengutang duit untuk jadi nalangin penonton dulu gitu ya. Makasih. Saya mau udah ngelupain Poli diingat-ingatin lagi, saya jadi takutnya jadi mau kasih lagi. bukan. Tapi bagus Poli itu selalu ini yang harus dicontoh, maksudnya kebaikan orang tuh harus selalu kita ingat memang. Tapi kejahatan orang kalau bisa kita lupakan. Jadi biar kita tidak menyimpan dendam, tapi kalau kebaikan orang biar kita bisa terus berbuat baik kepada orang lain. Betul, seperti itu. Mencontohkannya. Ya, mungkin nggak ke gua, mungkin Poli bisa berbuat baik kepada orang lain, karena nanti juga balasannya juga orang lain akan berbuat baik kepada orang lain. Seperti itu gitu. Sama aku, Oke. kalau nggak banyak nggak bisa, tapi kalau dikit aku kasih. Oke. Terima kasih Poli ya. Sukses buat Poli. Amin. Mudah-mudahan apa yang jadi keputusan buat Poli bisa dijalankan dengan baik, dan pokoknya yang terbaik buat Poli dan keluarga tentunya. Amin. Terima kasih telah menyaksikan Menunggu Bedu Waktu Maghrib. Sabar, semua pasti ada. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.